Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan TVRI, saluran resmi Piala Dunia FIFA World Cup 2026. TVRI Jambi kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita Jambi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Nastasya Laga. Dan saya Yogia Prilianto, berikut berita utama Jambi hari ini. Empat kecamatan di Batanghari masuk risiko tinggi karhutla. BPBD intensifkan patroli. Harga Pertamax naik ke Rp16.650 per liter. Warga Kabupaten Kerinci mulai sesuaikan pengeluaran. DPRD Kota Jambi minta program pengelolaan sampah berbasis masyarakat digratiskan. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, memasuki musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Batanghari meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD, 4 kecamatan diidentifikasi sebagai wilayah dengan risiko karhutla tertinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Batanghari terus mengintensifkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjelang puncak musim kemarau. Melalui pemetaan dan mitigasi wilayah rawan bencana, BPBD menemukan 4 kecamatan yang memiliki tingkat risiko karhutla cukup tinggi. Keempat wilayah tersebut yaitu Kecamatan Marosebo Ulu, Kecamatan Muara Bulian khususnya kawasan Tahura Senabi, Kecamatan Pemayung, serta Desa Bungku di Kecamatan Bajubang. Wilayah-wilayah ini selama beberapa tahun terakhir kerap menjadi lokasi munculnya titik api dan kejadian karhutla. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan, penetapan kawasan tersebut sebagai zona risiko tinggi didasarkan pada riwayat kejadian karhutla yang berulang hampir setiap tahun. Selain itu, kawasan tersebut didominasi oleh lahan perkebunan dan hutan yang luas, baik milik masyarakat maupun perusahaan. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas dalam upaya pencegahan dan penanganan dini karhutla, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan pemetaan kita, berdasarkan kajian risiko bencana kita, bahwa untuk daerah risiko rawan karhutla itu ada di MSU, kemudian itu ada di Senami, kemudian Bajubang itu ada di daerah Bungku, kemudian di Pemayung ada di daerah selat sana. Yang tersebar. BPBD mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain berisiko memicu kebakaran besar, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar mulai menunjukkan hasil positif. Peralihan ke metode pembukaan lahan tanpa bakar dinilai berhasil menekan kemunculan titik panas dan mengurangi risiko karhutla. Memasuki musim kemarau tahun 2026, masyarakat di Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarolangun terus diingatkan untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang biasa terjadi saat curah hujan menurun dan suhu udara meningkat. Pemerintah Kecamatan Batin 8 terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla dan pentingnya menerapkan metode pembukaan lahan tanpa bakar. Camat Batin 8 Azrai Abbas mengatakan tren peralihan dari metode tradisional tebas bakar ke pembukaan lahan tanpa bakar mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat kini semakin banyak memanfaatkan alat berat seperti ekskavator untuk membersihkan dan membuka lahan pertanian maupun perkebunan.
Langkah ini dinilai lebih aman, efisien, dan mampu menekan resiko munculnya titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Tahun-tahun yang lalu kan orang banyak kalau mau mau membuat kebun sawit atau apa, mau tidak mau dibakar. Namun kan sekarang banyak orang pakai eksa, sudah ditumpuk pakai eksa lah, rata-rata sekarang gitu. Yang kedua, hampir kalau di daerah sini inilah dikit sebenarnya orang nak reboisasi hutan gitu kan, hutan itu ada lagi. Selama tahun 2026, kemunculan titik panas di wilayah Batin 8 terus menunjukkan tren penurunan. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, wilayah tersebut hampir tidak terpantau memiliki titik panas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kerinci. Sejumlah pengguna menyesuaikan pengeluaran transportasi, sementara pengguna lain tetap memilih Pertamax sesuai kebutuhan kendaraan. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang sebelumnya Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter, kini mulai menarik perhatian masyarakat di Kabupaten Kerinci. Sejumlah pengguna BBM non-subsidi mengaku mulai menyesuaikan pengeluaran. Namun, sebagian lain tetap memilih Pertamax karena dinilai sesuai dengan kebutuhan kendaraan mereka. Kenaikan harga Pertamax menimbulkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Beberapa pengguna menilai penyesuaian harga tersebut akan menambah biaya operasional kendaraan, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dalam aktivitas sehari-hari. Meski demikian, sejumlah warga mengaku tetap memilih menggunakan Pertamax. Menurut mereka, kualitas BBM menjadi pertimbangan utama karena dianggap sesuai dengan spesifikasi dan kinerja kendaraan yang digunakan. Susah dah, kita sulit minyak apa dah, kita diturun bayar lagi dah. Kita biasa misi ni lah kan. Ini sudah lama antri sini tadi Pak? Sekarang lah 15 menit lah. Itulah harapan kita, minta minyak diturun bayar. Warga berharap ketersediaan BBM di SPBU tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar. Sementara itu, perubahan harga Pertamax menjadi salah satu faktor yang mulai dipertimbangkan warga dalam mengelola pengeluaran transportasi mereka. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Harga plastik di pasar tradisional modern PTM Warobungo mulai berangsur turun. Meski belum sepenuhnya normal, namun penurunan harga plastik disambut positif oleh pedagang dan pelaku UMKM. Kenaikan harga plastik yang terjadi dalam beberapa waktu lalu berdampak luas dari industri besar hingga UMKM dan konsumen. Kenaikan harga plastik yang menjadi bahan utama berbagai produk mempengaruhi biaya produksi dan harga jual di pasar. Namun kini harga plastik di PTM Muara Bungo berangsur turun. Salah seorang pedagang plastik di PTM Muara Bungo, Rizky, mengatakan penurunan harga plastik berbeda-beda tergantung merek dari plastik tersebut. Penurunan harga mulai dari Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Meski belum sepenuhnya normal, namun daya beli masyarakat mulai meningkat. Harga 55 kita ngencer, sekarang sudah di harga 47, 46 gitu. Itu per kilo atau gimana? Per kilo Bang. Per kilo. Kalau untuk satu onnya sekarang 6.000. Ya. Biasanya? Biasanya 7.000 apa 8.000 Bang. Jadi untuk penurunan ini udah seberapa lama nih? Baru seminggu lebih kurang lah Bang. Itu berbagai jenis plastik udah turun semua? Kalau sebagian udah ada Bang yang turun. Kalau asa ini masih ada, kayak masih di tahap yang segitu juga. Sebenarnya bisa lebih murah lagi lah Bang. Kesian untuk pedagang UMKM kan tersiksa. Pelaku UMKM mengaku dengan turunnya harga plastik bisa membantu mengurangi pengeluaran pedagang dalam menggunakan plastik saat berjualan. Harapannya pemerintah bisa mengendalikan harga plastik yang termasuk kebutuhan pedagang dan UMKM. Sekarang nih? Ya lumayan lah, bisa mengurangi pengeluaran. Selama ini harga naik ini agak banyak pengeluaran atau gimana? Iya, agak banyak pengurangan. Jadi dengan pengaruh lah. Pengaruh ya? Iya, hampir 2 kali lipat. Harapannya ya yang standar lah. Harganya ya? Iya, harganya. Ini semuanya melambung tinggi semua, bahan plastik.
Turunnya harga plastik diharapkan dapat membantu pedagang menekan biaya operasional sekaligus menjaga harga barang tetap stabil di pasaran, terutama di pasar tradisional modern PTM Muara Bungo. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau belum memberikan dampak signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Aktivitas pasar masih ramai sebagaimana biasanya. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Sabtu 13 Juni 2026, sejumlah komoditas pangan utama masih dijual dengan harga yang relatif stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Saat ini harga cabai merah bertahan di angka Rp35.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit merah dijual Rp70.000 per kilogram. Dan daging ayam potong berkisar di angka Rp38.000 per kilogram. Pengurus pasar tradisional Muara Sabak Barat, Dedi, mengatakan bahwa hingga saat ini pasokan bahan pokok masih terjaga dengan baik, sehingga harga di tingkat pedagang belum mengalami kenaikan yang berarti. Dedi berharap kepada pemerintah agar stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus dipertahankan, meskipun nilai tukar rupiah sedang berfluktuasi. Diharapkan kondisi tersebut tidak membawa dampak besar terhadap harga barang di pasar domestik. Gejolak harga untuk pasar tradisional tidak begitu sangat lah. Jadi seluruh bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat harga sangat stabil. Jadi tidak berpengaruh dengan keadaan global, katanya dolar menaik, tapi harga di pasar kami tetap standar, Pak. Alhamdulillah. Hingga kini aktivitas jual beli di pasar tradisional Muara Sabak masih berjalan normal. Para pedagang dan pembeli berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga, sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara di tengah dinamika perekonomian global. Klifa, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya sejumlah ASN Pemkot Jambi viral pamer gaji ke-13 di medsos, Sekda panggil dan lakukan pembinaan sesaat lagi. Anda bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, rencana pemerintah Kota Jambi untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di setiap RT menjadi sorotan DPRD Kota Jambi. Dewan menilai program tersebut sebaiknya digratiskan agar tidak menambah beban ekonomi warga. Wacana penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau SPMB menjadi sorotan anggota DPRD Kota Jambi. Karena masyarakat harus membayar biaya angkut kepada petugas sampah di setiap rukun tetangga. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, menilai pelayanan persampahan merupakan salah satu layanan dasar yang seharusnya dapat diakses masyarakat tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan. Dewan mendorong agar pemerintah kota menyiapkan skema untuk digratiskan. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga tingkat partisipasi masyarakat. Karena itu sosialisasi dan dukungan pembiayaan menjadi hal penting agar pelaksanaannya berjalan maksimal. Kalau bisa, kenapa masyarakat itu harus dibebankan? Kalau bisa ya memang gratis. Persoalan di bawah dengan RT, dengan penguasa wilayah setempat, katakanlah skup RT sekecil ya, itu kalau bisa omongan itu tidak sampai mencuat dan didengar oleh yang lain. Pemerintah Kota Jambi berencana mendorong penerapan SPMB di setiap RT sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir, sekaligus membangun budaya pengelolaan sampah mandiri di lingkungan masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Akses dokumen kependudukan masih menjadi kendala bagi sebagian warga dengan keterbatasan khusus. Di Kerinci, petugas Dukcapil melakukan layanan jemput bola dengan mendatangi kediaman seorang warga ODGJ untuk melakukan perekaman KTP elektronik.
Kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL masih menjadi kendala bagi sebagian warga di Kabupaten Kerinci, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, usia lanjut maupun kondisi kesehatan khusus. Akibatnya masih ditemukan warga yang belum tercatat secara lengkap dalam sistem administrasi kependudukan dan belum memiliki dokumen identitas resmi. Kondisi ini ditemukan di Desa Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Danau, Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Seorang warga dengan status orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ diketahui belum memiliki KTP elektronik karena belum pernah menjalani proses perekaman data kependudukan. Untuk memenuhi hak administrasi kependudukan warga terpenuhi, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci bersama pihak kecamatan melakukan perekaman secara langsung di kediaman warga tersebut yang berada jauh dari pusat pemukiman. Perekaman dilakukan agar data kependudukan yang bersangkutan dapat masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan secara resmi. Dokumen kependudukan menjadi salah satu syarat penting untuk memperoleh berbagai layanan publik, termasuk akses terhadap program bantuan sosial, layanan kesehatan, dan berbagai keperluan administrasi lainnya. Ada salah satu warga kita memang dalam mengidap ODGJ dan ada keterangan dari Kapus, bekerja sama dengan dari pihak Kapus dan kecamatan. Kami sudah menjemput bola ke lapangan dengan naik sampan dan alhamdulillah kita usulkan dengan untuk cetak KTP-nya karena biometrik tidak bisa diambil garis mata karena kondisi beliau. Demikian alhamdulillah pada hari ini sudah bisa kita cetak KTP-nya dan sudah diserahkan dengan Pak Camat. Kami mendapat laporan dari Kepala Desa Tanjung Pau Hilir, ada salah satu warga kami yang ODGJ. ODGJ maksudnya memang gangguan jiwa di Desa Tanjung Pau Hilir. Nah, data ini berkaitan dengan untuk BPJS, kemudian ada juga untuk PKH karena beliau tidak mempunyai data awal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa layanan jemput bola akan terus dilakukan bagi warga yang mengalami keterbatasan dan tidak memungkinkan datang langsung ke kantor Dukcapil. Selain warga ODGJ, kondisi serupa juga masih ditemukan pada sejumlah warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP elektronik. Karena itu, pemuktakiran data kependudukan terus dilakukan untuk memastikan seluruh warga memiliki dokumen identitas yang sah dan mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pelayanan publik. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, sejumlah ASN pemerintah kota Jambi viral setelah pamer hasil gaji ke-13 di media sosial. Bahkan aksi mereka mengundang reaksi publik. Mereka juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Gaji 13 cair untuk apa? Beli antar, daftar haji furoda, DP mobil, beli iPhone 17 Pro Max. Kalau kamu? Sebuah video beredar luas di media sosial menampilkan sejumlah aparatur sipil negara pemerintah kota Jambi yang memamerkan hasil gaji ke-13. Dalam video ini muncul berbagai rencana pengeluaran, mulai dari membeli emas, ponsel, menabung untuk ibadah haji, hingga pembelian kendaraan. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai respon dari warganet, termasuk kritik yang menilai konten tersebut kurang pantas terhadap kondisi sosial masyarakat, serta menimbulkan perdebatan mengenai etika ASN dalam memanfaatkan media sosial. Sekretaris Daerah Kota Jambi Ridwan mengatakan sejumlah ASN tersebut akan dipanggil dan dibina. Gaji ke-13 merupakan hak pegawai yang diberikan untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan. Namun penggunaan media sosial tetap harus memperhatikan etika dan dampaknya terhadap citra pemerintah. Sebenarnya mereka juga tidak harus seperti itu sebenarnya. Karena gaji 13 itu kan gajinya juga nggak besar, ya kan? Yang gaji harus 1 bulan gaji dibayar, artinya bervariasi ada 2-3 juta. Tapi gaji itu sebenarnya untuk membantu beban pegawai ya, yang akhir-akhir ini ya untuk menyekolahkan anak, mungkin untuk kegiatan sosial, ibadah-ibadah lain ya, untuk membantulah meringankan. Itu guna gaji 13. Pemerintah Kota Jambi akan menindaklanjuti peristiwa tersebut sesuai dengan mekanisme kepegawaian yang berlaku, termasuk melalui proses pembinaan dan penelahan oleh Majelis Kode Etik ASN apabila diperlukan.
Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, kabar duka datang dari Tanah Suci Mekah. 2 orang jemaah haji asal Kabupaten Merangin dilaporkan wafat saat menjalankan rangkaian ibadah haji tahun 2026. Keduanya meninggal dunia setelah mengalami gangguan kesehatan dan mendapatkan penanganan medis. 2 jemaah haji asal Kabupaten Merangin meninggal di Tanah Suci. Jemaah haji pertama yang wafat adalah Imam Suwarno, 65 tahun, warga Desa Bungo Antoy, Kecamatan Tabir Selatan. Almarhum meninggal dunia di Mekah pada 3 Juni 2026 setelah mengalami serangan jantung yang menyebabkan gagal fungsi jantung akut. Selang beberapa hari kemudian, kabar duka kembali menyelimuti jemaah haji asal Merangin, Jafri S. Salim, 49 tahun, dilaporkan wafat pada 11 Juni 2026 di Al-Nur Specialist Hospital Mekah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, almarhum sempat menjalani perawatan intensif akibat gagal ginjal akut yang disertai penumpukan cairan di paru-paru. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Merangin, Abdel Aziz, mengatakan kedua jemaah telah mendapatkan pendampingan dan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku, termasuk pelayanan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan rumah sakit rujukan di Arab Saudi. Kini kedua jemaah haji asal Merangin tersebut telah dimakamkan di Tanah Suci Mekah. Beliau meninggal di Mekah setelah melaksanakan seluruh rukun haji. Kedua-duanya serangan jantung. Yang kedua terkait dengan Pak Jabri khusus, awalnya serangan jantung. Yang kedua setelah serangan jantung gagal ginjal. Setelah cuci darah 1 kali dan beliau kuat akhirnya meninggal dunia. Seluruh jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci dimakamkan di Tanah Suci. Kebetulan beliau meninggal di Mekah, maka beliau dimakamkan di Mekah di pemakaman Al-Ma'ala. Pemerintah Kabupaten Merangin dan Kementerian Haji dan Umroh turut menyampaikan bela sungkawa serta mendoakan agar kedua almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Heri Zulkifli, TVRI Jambi, melaporkan. Nobar Piala Dunia 2026 di Kota Jambi ramai, usaha kafe dan UMKM ikut rasakan berkah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Masih bersama kami di Jambi hari ini. Suasana penuh semangat dan sorak-sorai mewarnai kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara tim nasional Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina. Para pecinta sepak bola tanah air mulai memadati lokasi nobar. Beberapa titik nonton bareng Piala Dunia di Kota Jambi mulai ramai didatangi para pecinta sepak bola. Perhelatan Piala Dunia yang dimulai pada 12 Juni kemarin turut membawa berkah bagi sebagian pelaku UMKM atau kafe yang sengaja mengadakan nonton bareng. Sebelum kick-off dimulai, para peserta nobar mulai berdatangan serta memesan berbagai macam makanan dan minuman sebagai pelengkap pada saat nobar. Para pendukung melihat secara seksama jual beli serangan yang disajikan oleh tuan rumah Kanada serta Bosnia dan Herzegovina. Peluang demi peluang yang tercipta membuat para penonton terpukau dengan permainan yang diberikan dari masing-masing negara. Atmosfer semakin memanas ketika Bosnia dan Herzegovina berhasil membuka keunggulan lebih dahulu melalui gol yang dicetak pada babak pertama oleh Jovo Lokic pada menit ke-21 di pertengahan babak pertama. Namun semangat pendukung Kanada kembali mendapatkan asa untuk menang saat Kyle Larin mencetak gol penyeimbang pada menit ke-78 dan membuat skor berubah menjadi 1-1. Kyle Larin menjadi pahlawan bagi tim tuan rumah dengan gol penting yang menjaga asa Kanada di fase grup. Meski tuan rumah Kanada harus berbagi angka dengan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 1-1, tidak menyurutkan semangat para peserta nobar. Euforia dan kebersamaan yang tercipta sepanjang acara menjadi bukti bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama, serta dapat membantu usaha kafe di Jambi semakin ramai pada perhelatan 4 tahunan ini.
Rahmat Yazir, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Terpilihnya TVRI sebagai saluran resmi siaran Piala Dunia 2026 disambut antusias oleh masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat menyaksikan perhelatan akbar sepak bola. Euforia Piala Dunia ini pun sudah mulai dirasakan sejak dimulainya opening ceremony 12 Juni kemarin. Ya, saya tentu mewakili pemerintah sangat mengapresiasi sekali ini program dari Presiden Republik Indonesia, hak siar ada di TVRI. Kita tahu bahwasanya TVRI ini menjangkau semua lapisan seperti tadi saya sampaikan. Dengan hanya menggunakan anten UHF, masyarakat bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga negara favorit kita menjadi juaranya. Kalau saya mungkin lain dari yang lain, saya pakai baju seragam oranye. Oranye ini ada dua. Kalau tidak Spanyol, Belanda, tapi saya lebih kepada Spanyol. Ya, tentunya saya sebenarnya mengharapkan Indonesia, tapi Indonesia tidak lolos di dalam 48 negara. Mudah-mudahan 2045 ya, negara kita Indonesia emas akan menjuarai Piala Dunia. Kita bersyukur ya karena kan TVRI juga punya jaringan yang luas, juga bisa sampai ke pelosok-pelosok yang ini memang ngemudahin masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin pedalaman dan jaringan TVRI sampai, jadi semua lapisan, semua elemen masyarakat bisa menikmati bisa menikmati siaran Piala Dunia di tahun ini. Saya lihat memang apresiasi dari masyarakat ya untuk Piala Dunia 2026 ini cukup tinggi juga, dan kita lihat tadi banyak dari yang muda, dari yang udah berusia lanjut juga semuanya punya semangat yang sama menikmati ajang akbar 4 tahunan ini. Sebagai penggemar bola tentunya sangat berterima kasih ya kepada Presiden yang telah memberikan kepercayaan kepada TVRI sehingga kita sebagian besar masyarakat bisa menonton hampir di seluruh Indonesia karena jangkauannya lebih luas. Tentunya sebagai penggemar sepak bola itu saya memiliki tim favorit yaitu Portugal. Karena ini di Portugal itu ada Ronaldo kan. Ronaldo mungkin untuk yang terakhir kali ikut Piala Dunia mudah-mudahan jadi juara. Ya harus disupport ya karena dengan begini kan mungkin TVRI lebih dikenal lagi dengan masyarakat. Selain tempat-tempat nobar yang lain mungkin diperbanyak lagi lah gitu. Beralih ke informasi lainnya, saudara, salah satu alat perekam KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengalami kerusakan. Hal tersebut menyebabkan pihak Disdukcapil tidak dapat melakukan perekaman di setiap sekolah dan kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Sungai Penuh pada saat ini tidak lagi dapat melaksanakan pelayanan perekaman KTP elektronik secara langsung ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah. Kondisi tersebut disebabkan karena salah satu alat perekaman KTP elektronik beserta perangkat pendukung yang dimiliki Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh mengalami kerusakan dan sudah tidak dapat digunakan untuk pelayanan lapangan. Akibatnya seluruh pelayanan perekaman KTP elektronik sementara waktu hanya dapat dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh Mary Sumarni mengatakan, keberadaan alat perekaman keliling sangat penting untuk bisa mendukung percepatan perekaman KTP elektronik di Kota Sungai Penuh. Layanan jemput bola selama ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk warga lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Selain itu, perekaman ke sekolah-sekolah juga dinilai efektif untuk bisa menjangkau para pelajar yang telah memenuhi syarat wajib KTP. Selama ini kita Dukcapil bisa melakukan perekaman-perekaman di sekolah-sekolah, tapi dikarenakan ada satu alat, kelengkapan alat yang biasa dibawa ke lapangan itu lagi rusak dan tidak bisa dipakai, memang pengadaannya udah jauh-jauh hari, udah tidak bisa layak dipakai lagi, maka kami tidak bisa melakukan perekaman-perekaman di sekolah-sekolah. Mary Sumarni berharap ke depan fasilitas perekaman lapangan dapat kembali tersedia sehingga pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat maupun siswa yang ada di Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan.
Bantah isu nepotisme, pemerintah Provinsi Jambi memastikan proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2026-2030 berjalan sesuai regulasi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan klarifikasi terkait munculnya isu nepotisme dalam proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2026-2030. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Aryan Syah menegaskan, hingga saat ini proses pendaftaran calon anggota Komisi Informasi belum dilakukan karena pembentukan panitia seleksi masih belum rampung sepenuhnya. Meskipun surat keputusan pembentukan panitia seleksi telah ditandatangani, proses tersebut belum dapat berjalan karena masih menunggu perwakilan dari Komisi Informasi Pusat yang akan menjadi bagian dari pansel. Aryan Syah menjelaskan, masa jabatan Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2022-2026 yang berakhir pada 24 Mei 2026 terpaksa diperpanjang untuk menghindari kekosongan kelembagaan. Perpanjangan masa tugas ini lantaran proses seleksi anggota baru yang belum dapat dimulai karena komposisi panitia seleksi yang belum lengkap dan bukan karena alasan ketidaktransparan ataupun nepotisme. Jadi begini, kenapa diperpanjang? Karena memang untuk mengisi kekosongan tentu KI yang ada saat ini kita perpanjang. Yang kedua memang untuk melaksanakan tim sel itu prosesnya itu, jadi mereka salah satunya adalah adanya anggota KI menjadi tim sel. Nah sekarang kalau kita lihat anggota KI memang kemarin ada ditunjuk, tetapi saat ini mereka masih proses seleksi. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi memastikan proses seleksi calon anggota Komisi Informasi yang baru tetap akan dilaksanakan sesuai regulasi dan petunjuk dari pemerintah Provinsi Jambi. KI bahkan telah menyampaikan usulan proses seleksi kepada Gubernur Jambi jauh sebelum masa jabatan berakhir, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Sementara untuk perpanjangan masa jabatan anggota KI 2022-2026 dilakukan agar tidak terjadi kekosongan sehingga layanan penyelesaian sengketa informasi tetap berjalan hingga terpilihnya anggota baru. Gubernur juga sudah mendisposisikan ke TAPD, ke Pak Sekda, kemudian untuk dilakukan proses penganggaran dan proses seleksi di tahun 2026. Namun sampai per tanggal 25 kemarin proses seleksi belum dilaksanakan, belum ada pelaksanaan proses seleksi, maka kami diperpanjang oleh Pak Gubernur per tanggal 25 dan berakhir sampai ditetapkannya komisioner yang baru. Selama tahun 2026, Komisi Informasi Provinsi Jambi telah menangani 32 sengketa informasi publik yang diajukan oleh masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Muaro Jambi salurkan bantuan korban kebakaran 2 rumah di Desa Sogo Kumpeh. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen advertorial. Bupati Muaro Jambi meninjau langsung pemukiman warga yang terdampak kebakaran di Kecamatan Kumpe. Selain meninjau, Bupati juga memberikan bantuan berupa kebutuhan pangan, tempat tidur, dan lainnya. Kebakaran yang terjadi di Desa Sogo, Kecamatan Kumpe yang menghanguskan 2 unit rumah. 3 kepala keluarga harus mengungsi di rumah kerabat karena kehilangan tempat tinggal. Untuk meringankan beban para korban kebakaran, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno turun langsung ke lokasi menyalurkan bantuan pemerintah. Bantuan tersebut berupa makanan, kebutuhan tidur, peralatan mandi, dan kebutuhan lainnya yang diharapkan dapat membantu meringankan korban kebakaran. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan, peristiwa kebakaran di wilayah Kabupaten Muaro Jambi hampir terjadi setiap minggu. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah menghimbau agar masyarakat dapat mengantisipasi dan mencegah
dengan pengecekan aliran listrik dan kompor sebelum beraktivitas keluar rumah. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala dan peduli terhadap lingkungan rumah juga harus ditingkatkan sebagai langkah pencegahan terjadinya kebakaran. Kelalaian, kemudian infrastruktur listriknya yang kurang baik, kemudian ada kompor tidak dimatikan, kemudian keluar rumah juga membiarkan alat-alat listrik hidup dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, intensitas suhu udara kita juga semakin tinggi. Maka dari itu saya juga menghimbau bukan saja kebakaran di rumah tapi juga kebakaran hutan dan lahan, karena memang tingkat kebakaran itu karena suhu juga tinggi, lahan, kebakaran hutan, pekarangan juga harus dijaga. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada salah satu rumah warga. Namun hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati meninjau langsung pembangunan infrastruktur pendidikan di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Muaro Jambi. Bupati Bambang Bayu Suseno memastikan pembangunan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung dunia pendidikan. Komitmen pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyediakan dan memperbaiki fasilitas infrastruktur pendidikan dilakukan secara bertahap dengan pemerataan kualitas serta digitalisasi di setiap jenjang pendidikan. Pada kunjungannya, Bupati Bambang Bayu Suseno juga menyempatkan hadir melihat langsung pembangunan ruang kelas dan fasilitas toilet di Sekolah Dasar Negeri 40 Desa Talangduku, Kecamatan Taman Rajo. Dalam peninjauan tersebut, Bupati memastikan kondisi ruang kelas dan fasilitas lainnya yang dibangun melalui APBD Muaro Jambi sudah dapat difungsikan. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan, secara bertahap pembangunan infrastruktur sekolah dilakukan dengan harapan siswa bisa nyaman belajar dan berprestasi. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memperhatikan fasilitas pendukung untuk memperkuat sarana pembelajaran guna membangun sumber daya manusia yang unggul. Memang ada sedikit meblernya yang belum, kursi-kursi yang belum, dan ini secara bertahap. Overall seluruhnya kita pemerintah daerah bertahap melakukan pembangunan, baik itu infrastruktur maupun fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Percayakan kepada kami bahwa seluruh problem yang saya sebutkan tadi akan kita urai satu persatu di dalam masa jabatan kami. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno juga berdialog bersama para guru. Bupati menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk dunia pendidikan selaras dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yakni Guru Nyaman, Siswa Senang. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batanghari Zulfa Fadil melantik Ketua PKK, Bunda Paut dan Bunda Genre di 4 kecamatan. Pelantikan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batanghari Zulfa Fadil melantik Ketua PKK Bunda Paut dan Bunda Genre Kecamatan Muara Bulian, Mersam, Marosebo Ilir, dan Pemayung Jumat siang. Pelantikan berlangsung di ruang kaca Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK agar dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat keluarga. Melalui kepengurusan yang baru, program pemberdayaan diharapkan berjalan lebih optimal dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Ketua TPPKK Batanghari Zulfa Fadil menyampaikan bahwa pengukuhan ini diharapkan mampu mendorong peran aktif PKK, Bunda Paut dan Bunda Genre dalam mendukung program pemerintah daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Camat, PR-nya banyak, tapi yakinlah kenikmatannya juga pasti banyak. Kemudian harus inovatif. Tidak bisa zaman sekarang ini tidak inovatif. Bagaimana kita mau mempromosikan kegiatan kita, program kerja kita, kalau kita tidak
menunjukkannya, kalau istilahnya mempublikasikannya. Dan inovatif itu bagaimana kita kreatif. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif yang menegaskan pentingnya peran PKK dalam mendukung pembangunan daerah. PKK memiliki peran strategis dalam membentuk karakter keluarga melalui program literasi, keagamaan, dan pembinaan sosial yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Itulah kesempatan kita membina literasi. Mungkin kita membicarakan AI, mungkin kita membicarakan, memberi pandangan tentang cara mengelola rumah tangga yang sehat, sanitasi seperti apa. Tidak perlu berat-berat. Tapi Bapak Ibu semua, membangun yang paling sulit itu membangun sumber daya manusia. Untuk membangun sumber daya manusia, seperti pertama kali, paradigmanya harus kita geser. Hingga saat ini berbagai program PKK Kabupaten Batanghari terus menunjukkan hasil positif, mulai dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, pengembangan produk UMKM lokal, hingga tumbuhnya kreativitas masyarakat yang telah dipromosikan di tingkat provinsi maupun nasional. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. BPBD Sumsel siagakan 4 helikopter BNPB tangani karhutla lewat udara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menyiagakan 4 helikopter bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau 2026. Dukungan armada udara tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi meningkatnya potensi karhutla di sejumlah wilayah rawan di Sumatera Selatan. Menurut Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman, Satgas Udara dibantu 2 armada udara untuk patroli, yaitu 1 helikopter patroli dan 1 pesawat patroli. Selain itu, BNPB memberikan bantuan 4 helikopter untuk membantu pemadaman di lapangan. Ia menjelaskan awalnya terdapat 3 helikopter pemadam yang disiagakan, namun pada pekan lalu 1 unit helikopter tambahan tiba di Sumatera Selatan untuk memperkuat operasi pemadaman udara. Helikopter tambahan tersebut telah menjalani proses verifikasi oleh tim BNPB dan dinyatakan siap untuk dioperasikan. BPBD Sumsel juga mencatat sejak 1 Januari hingga 9 Juni 2026 telah terjadi 137 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 305,39 hektar. Berdasarkan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sumatera Selatan, sejumlah wilayah di provinsi tersebut masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun kondisi tinggi muka air tanah di beberapa kawasan gambut seperti Banyu Asin, Musi Banyu Asin, dan Ogan Komering Ilir berada pada kategori rawan sehingga tetap memerlukan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Untuk menekan resiko karhutla, BPBD Sumsel bersama instansi terkait terus melakukan patroli darat dan udara, pemantauan sebaran hotspot, sosialisasi pencegahan karhutla, serta menyiagakan personel dan peralatan pemadaman. BPBD Sumsel mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran agar dapat segera ditangani dan tidak meluas. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pasca kenaikan harga Pertamax yang mencapai Rp16.250 per liter, terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite. Pengendara bermotor lebih memilih BBM Pertalite yang lebih murah harganya dibandingkan Pertamax. Beginilah kondisi antrian panjang jalur pengisian BBM Pertalite dibandingkan BBM non-subsidi Pertamax pasca kenaikan harga BBM Pertamax oleh Pertamina Patraniaga. Antrian panjang terjadi akibat warga terpaksa memilih Pertalite yang harganya hanya Rp10.000 per liter, dibandingkan harga BBM Pertamax yang telah naik menjadi Rp16.250 yang sebelumnya hanya Rp12.300 per liter. Berry,
Salah satu warga mengatakan kenaikan harga BBM Pertamax cukup memberatkan, sehingga harus mengisi BBM Pertalite untuk memperkecil biaya kendati harus antri panjang. Lagi ada duit kah? Tak ganti duit ya sudah. Kita berharap macam mana Pak? Itu Pak? Turun sih sebenarnya. Jadi tidak jauh nian jarak-jarak Pertamax dengan Pertalite tuh Jadi walaupun ini Pertamax mahal, masih bisa kita imbangi dengan harga Pertalite tuh kan. Untuk saat ini kan jauh nian naiknya Pak ya? Lumayan, bukan lagi jauh, lumayan. Warga berharap harga BBM non-subsidi Pertamax kembali turun, serta dapat menyesuaikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Muhammad Husniawan, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. 145 kg ganja hasil pengungkapan kasus di Kabupaten Agam dimusnahkan di Krematorium HBT Bukit Sentiong, Padang. Sementara itu, 4 tersangka yang terlibat dalam kasus penyeludupan narkotika tersebut terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau denda maksimal 10 miliar rupiah. 145 kg narkotika golongan 1 jenis ganja dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat. Barang bukti tersebut ditangkap tim pemberantasan BNNP Sumbar di Jalan Kilometer 5 Bukit Tinggi Medan, Palupuh Agam pada Minggu 10 Mei lalu. Kepala BNNP Sumatera Barat Riki Yanuarfi menyampaikan, ganja yang dimusnahkan berasal dari 150 paket barang bukti yang sebagian telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dan pembuktian di persidangan. Berdasarkan pengakuan pelaku, ganja tersebut akan didistribusikan di wilayah Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Sementara itu, berdasarkan hasil penyelidikan, 4 orang tersangka yang terlibat dalam kasus penyeludupan narkotika tersebut diketahui telah 3 kali melakukan aksi serupa. Kita musnahkan barang bukti yang kita ungkap beberapa minggu yang lalu, TKP-nya di Bukit Tinggi. Total barang bukti yang kita musnahkan 150 paket, tapi ada yang kita sisihkan untuk di pengadilan dan di laboratorium. Jadi totalnya ada sekitar 145 sekian atau 145 kilo yang kita musnahkan pada hari ini. Tersangka ini sudah melakukan tindak pidana penyeludupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, sudah kali yang ketiga. Akibat perbuatannya, 4 orang tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berupa pidana mati, penjara seumur hidup atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Siti Zakiatul Abrar, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Puluhan karyawan di salah satu perusahaan di Kabupaten Lampung Tengah menggelapkan ribuan liter bahan bakar minyak jenis solar dari kendaraan berat tempat mereka bekerja. Akibatnya karyawan tersebut diamankan ke Mapolres guna pemeriksaan lebih lanjut. Inilah momen saat 26 karyawan PT Great Giant Pineapple di Kecamatan Terbanggi Besar diamankan TK 308 Polres Lampung Tengah. Puluhan karyawan diangkut menggunakan bus perusahaan untuk diamankan ke Mapolres karena terlibat kasus penyelundupan BBM milik perusahaan. 26 karyawan tersebut diduga melakukan penggelapan BBM jenis solar dari kendaraan alat berat milik perusahaan tempatnya bekerja. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Muhammad Prenata Al-Ghazali, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan para pelaku dan saat ini proses hukum sedang berlanjut. Prenata menambahkan, aksi nekat termasuk kejahatan terorganisir, sebab hasil pemeriksaan, mayoritas pelaku merupakan operator kendaraan alat berat yang memiliki akses langsung ke bahan bakar solar. Sementara modus pelaku yakni menguras tangki alat berat secara berkala ke dalam jerigen lalu menjual ke pihak luar. Saat ini 26 pelaku berikut barang bukti 22 jerigen berisi solar kapasitas 32 liter telah diamankan ke Mapolres dan tersangka dijerat dengan pasal 486 atau 448 KUH pidana terkait penggelapan dalam jabatan serta pencurian dengan ancaman penjara sesuai ketentuan pasal yang dimaksud. Banyak 26 diduga pelaku dari PT GGP yang berada di Lampung Tengah. Jadi pada saat piket pos atau security melaksanakan patroli pada 23.00 itu mendapati satu buah Suzuki Carry yang berisi 22 derigen BBM jenis solar serta 16 derigen kosong untuk kapasitas 35 liter yang diduga atau patut diduga digelapkan oleh beberapa operator atau pekerja
dalam hal ini karyawan PT GGP, yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapat keuntungan pribadi. Angga, TVRI Lampung, melaporkan. Demikian Jambi hari ini saudara, jangan lupa saksikan dan ikuti terus siaran langsung Piala Dunia hanya di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Yoga Prilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.